Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Rahmayani dari program studi bimbingan konseling Islam nomor 040403211109. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang berpikir dan inteligensi. Berpikir merupakan aktivitas psikis yang intensional dan terjadi apabila seseorang menjumpai masalah yang harus dipecahkan. Jadi, berpikir itu meletakkan hubungan antara bagian pengetahuan yang diperoleh manusia. Yang dimaksud pengetahuan di sini mencakup segala konsep, gagasan, dan pengertian yang telah dimiliki atau yang diperoleh manusia. Macam-macam berpikir, ada dua. Yang pertama, berpikir autistik atau melamun, yaitu orang yang melarikan diri dari kenyataan. Yang kedua, berpikir realistik atau nalar atau reasoning, yaitu rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Berpikir realistis ada 3 macam. Yang pertama, deduktif, yang kedua, induktif, yang ketiga, evaluatif. Proses berpikir ada 4. Yang pertama, menetapkan masalah. Menetapkan masalah di sini yaitu kita itu cari dulu masalah apa yang mau diselesaikan. Terus yang kedua, menimbang-nimbang hal relevan. Yang ketiga, merumuskan hipotesa atau dugaan. Yang keempat, melakukan verifikasi atau pengecekan. Tingkat-tingkat berpikir manusia. Yang pertama, ada tingkat konkret, yaitu berpikir melalui bayang-bayang tanggapan khusus yang terjadi karena pengamatan panca indera. Yang kedua, tingkat skematis atau bagan, yaitu tingkat di mana bayang-bayang atau tanggapan tidak lagi begitu konkret. Yang ketiga, tingkat abstrak, yaitu di mana orang telah menggunakan pengertian yang terbagi atas golongan-golongan. Bentuk-bentuk berpikir ada 4. Yang pertama, berpikir dengan pengalaman atau routine thinking. Routine thinking di sini banyak menghimpun berbagai pengalaman. Yang kedua, ada berpikir representatif, yaitu sangat bergantung pada ingatan-ingatan dan tanggapan-tanggapan. Yang ketiga, berpikir reproduktif, yaitu tidak menghasilkan sesuatu tetapi sekadar memikirkan kembali. Yang ketiga, berpikir kreatif, dapat menghasilkan sesuatu yang baru. Berpikir secara kreatif di sini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, melibatkan respon atau gagasan baru. Yang kedua, dapat memecahkan persoalan secara realistis. Yang ketiga, mempertahankan insight yang rasional. Faktor yang secara umum menandai berpikir kreatif yang pertama, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif di sini yaitu kecerdasannya di atas rata-rata. Yang kedua, sikap yang terbuka, yaitu sikap yang bebas, otonomi, dan percaya pada diri sendiri. Yang ketiga, berpikir rasional untuk menghadapi suatu situasi dan memecahkan masalah. Fungsi berpikir ada 3 macam. Yang pertama, membentuk pengertian. Yang kedua, membentuk opini. Yang ketiga, membentuk kesimpulan. Membentuk pengertian di sini yaitu sebagai suatu perbuatan dalam proses berpikir yang bersifat real, abstrak, dan umum serta mengandung sifat hakikat sesuatu. Kemudian, pengertian dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pengertian empiris. Yang kedua, pengertian logis. Lalu, menurut pembentukannya ada 3 macam, yaitu pengertian pengalaman. Pengertian yang terbentuk atas pengalaman-pengalaman. Yang kedua, pengertian kepercayaan. Pengertian yang terbentuk melalui kepercayaan. Yang ketiga, pengertian logis. Pengertian yang terbentuk dari tingkat ke tingkat yang lain. Fungsi yang kedua yaitu membentuk pendapat. Membentuk pendapat di sini yaitu sebagai hasil pekerjaan pikir dalam meletakkan hubungan antara tanggapan yang satu dengan yang lain. Lalu ada 2 macam pembentukan pendapat. Yang pertama, pendapat positif. Yang kedua, pendapat negatif. Fungsi yang ketiga yaitu membentuk kesimpulan. Membentuk kesimpulan di sini yaitu sebagai membentuk pendapat yang berdasar atas pendapat-pendapat yang lain yang sudah ada. Kemudian, ada 3 macam cara dalam menarik kesimpulan. Yang pertama, atas dasar analogi. Yang kedua, atas dasar induktif sintetis. Yang ketiga, atas dasar deduktif analitas.
Gangguan berpikir ada 6, yaitu oligoprenia. Oligoprenia yaitu seorang penderita seolah-olah dilahirkan dengan bekal yang terbatas. Yang kedua, imbesilia dungu. Orang yang menderita imbesilia sudah dapat mandi sendiri, makan sendiri. Hanya saja tingkat perkembangannya terbatas. Debilita, kemampuannya mendekati orang normal, namun tahap kemajuan yang dapat dicapai masih sangat terbatas. Demensi, awalnya penderita mengalami perkembangan normal, tetapi sesuatu sebab perkembangannya terhenti dan mengalami kemunduran yang mencolok. Yang kelima, delusia. Delusia sangat erat hubungannya dengan gejala ilusi. Penderita mempunyai keyakinan yang kuat, tetapi tidak menurut kenyataan. Yang keenam, obsesi pengepungan. Penderita seolah-olah dikepung atau dicengkram oleh pikiran-pikiran tertentu. Selanjutnya, inteligensi merupakan kemampuan umum mental individu yang tampak dalam caranya bertindak atau berbuat dalam memecahkan masalah atau dalam melaksanakan tugas. Jadi, makin tinggi taraf kemampuan inteligensi seseorang akan makin cepat, makin tepat, dan makin berhasil penuh dalam bertindak, berbuat, atau memecahkan masalah. Multiple inteligensi yang dihadapi. Otak merupakan sekumpulan jaringan saraf yang terdiri dari dua bagian, yaitu otak besar dan otak kecil. Adapun karakteristik inteligensi atau kecerdasan majemuk adalah sebagai berikut. Inteligensi berbahasa, yaitu mencangkup kemampuan-kemampuan berpikir dengan kata-kata. Lalu, inteligensi logis matematika. Inteligensi logis matematika yaitu kemampuan berpikir dalam penalaran atau menghitung. Yang ketiga, inteligensi visual spasial yaitu kemampuan berpikir dalam citra dan gambar. Yang keempat, inteligensi musikal adalah kemampuan berpikir dengan nada, ritme, irama, dan melodi juga pada suara alam. Yang kelima, inteligensi kinestik tubuh yaitu kemampuan yang berhubungan dengan gerakan tubuh termasuk gerakan motori otak yang mengendalikan tubuh. Yang keenam, inteligensi intrapersonal adalah kemampuan berpikir untuk memahami diri sendiri. Yang ketujuh, inteligensi interpersonal adalah kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir, inteligensi naturalis adalah kemampuan untuk memahami gejala alam. Hubungan inteligensi dengan kemampuan anak. Inteligensi sebagai suatu kemampuan bukan hanya dapat diwujudkan setelah manusia menjadi dewasa atau setelah potensi inteligensi berkembang, tetapi kemampuan inteligensi tersebut juga dapat difungsikan sebagai taraf kehidupan atau perkembangan yang lebih, yaitu pada masa anak-anak. Dengan demikian, inteligensi sebagai kemampuan mentalitas individu dapat berupa sebagai kemampuan potensial bawah yang akan mempengaruhi tempo pertumbuhan perkembangan anak. Inteligensi quotient ialah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Sedangkan IQ atau tingkatan dari inteligensi quotient adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Jadi, IQ hanya menunjukkan ukuran atau taraf kemampuan inteligensi atau kecerdasan seseorang yang ditentukan berdasarkan hasil tes. Dengan demikian, istilah inteligensi itu tidak dapat disamakan artinya dengan IQ. Sifat kemampuan atau karakteristik tingkat inteligensi tinggi rendah dibedakan sebagai berikut. Tingkat rendah mentally retarded intelligence. Ada 3 tingkatan, yaitu idiot. Idiot adalah orang memiliki kekurangan atau mental paling banyak dan IQ-nya 30 ke bawah. Imbecile adalah orang yang memiliki kelemahan mental, pikirannya tidak seberapa cukup dan memiliki IQ 50 ke bawah. Debil yaitu orang yang memiliki sedikit kekurangan atau kelemahan mental dan memiliki IQ 70. Tingkat tinggi atau sangat cerdas atau jenius adalah orang-orang yang sangat jenius atau berbakat istimewa, memiliki IQ 140 ke atas. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan riwayat hidup orang-orang besar yang jenius tersebut pada masa kanak-kanak, mereka sangat cerdas atau kepandaiannya luar biasa
dan juga sifat-sifat pribadi mereka sangat menonjol. Misalnya, ketekunan, keuletan, dan berusaha untuk mencapai sesuatu, mempunyai kepercayaan. Faktor-faktor pembentukan atau perkembangan inteligensi. Yang pertama, pembawaan. Pembawaan ialah kesanggupan potensi yang dibawa sejak lahir yang merupakan bahan dasar perkembangan. Yang kedua, kematangan ialah kesiapan suatu fungsi atau potensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, minat. Sikap senang kepada sesuatu hal. Minat ini berfungsi sebagai pendorong orang untuk berbuat berusaha dalam mencapai sesuatu tujuan. Yang keempat, kebiasaan ialah kondisi psikologis yang akan mengaruhi sikap, performance, atau aktivitas dalam mewujudkan dirinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.